Allah punya banyak cara untuk memberikan kebahagiaan kepada hambanya. Waduh, aku udah tua, suami meninggal, anak-anak jauh. Wah, bahagia dari mana? Kita itu di hadapan Allah seperti apa toh? Perlu kita mengevaluasi diri di hadapan Allah, dan ada beberapa tanda bagaimana Allah itu posisinya dengan kita. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah itu juga harus kita selalu evaluasi. Kenapa kita harus mengoreksi diri kita? Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati alaman hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya siapa yang di dunia suka mengevaluasi diri, maka besok akan meringankan perhitungan kita di hadapan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada seorang yang bernama Ibnu Athaillah. Apa, Bu? Ibnu Athaillah pernah memberikan ilmu bagaimana kita bisa tahu posisi Allah pada kita. Tergantung dari apa kesibukan kita. Yang pertama, jika engkau disibukkan dengan zikir, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkan selalu ingat kepadamu. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ketika kita ingat sama Allah, maka Allah pasti akan ingat kepada kita. Ada seorang ulama yang menjelaskan seperti ini. Kalau kamu ingat kepadaku saat lapang, saat sehat, saat rezekinya banyak, saat senang, maka ketika kamu dalam kesusahan, Allah akan segera mengingat kamu dan menolong. Kalau kamu itu sibuk berzikir menyebut nama Allah, berarti jenengan di hadapan Allah sering diingat. Kita sibukkan diri kita untuk berzikir pada Allah. Kita suka zikir, suka mengingat pada Allah, berarti Allah juga suka mengingat kita dan Allah pasti membalasnya lebih. Allah itu kalau ada orang berbuat baik pasti dibalas lebih. Tapi kalau ada orang berbuat jahat dibalas sama dengan kejahatannya. Itulah rasa sayang Allah kepada umatnya. Yang kedua, jika engkau disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwa Allah sibuk juga ingin berbicara, berinteraksi dengan kamu. Allah itu berbicara itu memberi kemudahan, memberi rezeki, itu juga berbicara itu, Bu. Jadi ini yang kedua. Saya menyarankan kepada ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, kalau sudah 50 tahun ke atas, sudah ada belum ya? Yang hadir saat ini yang usianya 50 tahun ke atas ada? 6? Sehat ya, Bu ya? Mudah-mudahan panjang umur, sehat Ibu. Bapak, jalan pinten, Pak? 66. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, Pak. Mari kita membaca Al-Quran agar Allah juga senang berinteraksi dengan kita. Allah senang berkomunikasi dengan kita. Berikutnya, jika disibukkan dengan ketaatan, ketahuilah bahwa Allah dekat dengan kamu. Jadi kalau orang itu sibuk untuk taat pada Allah, maka Allah itu dekat dengan kita. Allah senang dekat dengan kita, Bu. Jadi posisi kita di hadapan Allah kalau kita taat itu kita berarti dekat, Pak. Itu. Makanya seberapa taat kita pada Allah, Bu. Kalau Allah sudah memanggil kita, as-sholatu khairum minan naum, ya tinggalkan tidur. Oke, yang berikutnya, jika kamu disibukkan dengan doa, maka Allah menginginkan memberikan sesuatu kepadamu. Jadi kita sibuk dengan doa. Jadi doa itu nggak hanya sekali, Bu. Doa itu berkali-kali. Doa sekali lah dikabulkan kapok, ya ora bakal dikabulkan. Aku wis ndonga ngene kok durung ya wis gak boleh kapok doa itu, Bu. Jika kita sibuk berdoa, berarti Allah sedang menginginkan memberikan sesuatu kebahagiaan. Kebahagiaan Allah itu lewat suami. Suami nggak ada, sudah meninggal, lewat anak. Anak nggak ada yang lain, Bu. Allah punya cara banyak untuk memberikan kebahagiaan kepada hambanya.
Waduh, aku udah tua, suami meninggal, anak-anak jauh. Wah, bahagia dari mana? Allah punya banyak cara untuk menyampaikan kebahagiaan. Mohon maaf Bu, saya pernah dicurhati teman-teman. Ada seorang teman nikah belum dikaruniai anak gitu loh. Wah, nikah itu kalau nggak ada anak nggak bahagia. Siapa bilang aku? Allah itu memberi kebahagiaan dengan banyak cara. Salah satunya dengan diberi anak. Tapi Allah punya cara yang lain untuk menyampaikan kebahagiaan. Allah itu memberi kebahagiaan kepada umatnya. Itu caranya banyak. Ada yang bilang, oh bahagia kalau punya jabatan. Emang yang nggak jabat terus nggak suka? Enak ya kalau jadi guru. Emang yang nggak bukan guru terus nggak bisa bahagia? Enak ya kalau masih aktif. Emang yang pensiun nggak bisa bahagia? Siapapun itu bisa bahagia dan Allah pandai untuk menyampaikan kebahagiaan kepada kita. Caranya macam-macam. Bang Roma pernah menyanyikan lagu Banyak Jalan Menuju Roma, gitu kan? Jadi orang itu ada yang dapat jodoh itu juga jalannya macam-macam ya Pak ya. Itu tadi yang positif Pak. Yang baik-baik. Satu, jika kita sibuk berzikir, maka Allah juga sibuk mengingat kita. Jika kita sibuk membaca Al-Quran, Allah sedang ingin berbicara dengan kita. Jika kita sibuk dengan ketaatan, maka Allah juga sedang sibuk untuk mendekati kita. Jika kita sibuk dengan doa, Allah juga sibuk untuk memberikan sesuatu kepada kita. Ini yang positif. Yang negatif Bu, jika kamu disibukkan dengan dunia, ketahuilah bahwa Allah sedang menjauhimu. Jadi maka kita itu semakin tua harus sibuk beribadah juga Bu. Terus saya bekerja, saya begini, niatkan karena ibadah. Dengan sibuk ngomong anak, sibuk bekerja. Oh saya itu bekerja karena amanah dari Allah. Saya melaksanakan ketaatan karena sebagai seorang suami, saya harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Itu namanya sibuk. Kita itu dimasukkan dalam kategori taat atau beribadah pada Allah. Jadi jangan semata-mata hanya bekerja Bu, tapi bekerja itu karena menjalankan amanah dari Allah. Jika kamu disibukkan dengan dunia, maka Allah sedang menjauhimu. Jika kamu disibukkan dengan manusia, ketahuilah Allah sedang menghinakan kamu. Jadi kalau dengan kita itu ingat dengan manusia harus berhubungan iya, tapi ingat dengan Allah harus lebih Pak. Kalau kita bersosial media satu hari misalnya 3 jam, dengan Allah harus lebih 4 jam, 5 jam. Jadi makanya kita itu harus rawung Pak dengan sama manusia. Tapi serawung dengan Allah juga perlu, apalagi yang semakin tua. Soalnya semakin tua itu lama-lama temannya akan habis. Nyun sewu Bu, nyun sewu. Jenengan usia 66 tahun. Teman sekolah jenengan dulu sekolah terakhir di mana? SD. Teman SD panjenengan nyun sewu, seangkatan yang masih hidup dan yang sudah meninggal banyak yang mana? Banyak meninggal. Berarti jenengan diberi istimewa Bu. Harus syukuri. Nah, lama-lama teman-teman kita, misalnya saya, teman saya aja teman SD yang meninggal sudah ada beberapa. Teman SMP berapa sudah meninggal. Apalagi waktu Covid kemarin Pak. Berita innalillahi itu dari teman-teman dekat kan loh Pak, teman SMA, teman kuliah, teman SMP, saudara. Ternyata kematian itu dekat ya. Yang pertama sibuk apa Bu? Zikir. Yang kedua sibuk baca Al-Quran. Yang ketiga taatan. Yang keempat berdoa. Kalau kita sibuk zikir, Allah gimana Bu? Mengingat kita. Kalau kita sibuk baca Al-Quran, Allah berbicara dengan kita. Kalau kita taat, Allah dekat dengan kita. Kalau kita sibuk berdoa, Allah akan memberi kepada kita. Kalau kita terlalu disibukkan dengan manusia, kita kalau sibuk dengan dunia, dijauhkan.